Teman-teman, di mana saja berada, kita temu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Yes! Baik, sahabat-sahabat, masih tetap kita lanjut dan kita nyalakan api kebenaran guna membakar kebohongan-kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Bukan hanya lewat teman-teman kita, Rismon Sianipar, Dr. Tipa, beserta Roy Suryo, beserta para tokoh-tokoh masyarakat, dan para pemirsa, para subscriber saya, serta para konten kreator yang kita balut dalam kata netizens. Baik sahabat-sahabat, kali ini saya tetap akan menyuarakan lewat suara-suara atau katakanlah seorang yang memang tangguh dalam segala hal. Selain Dr. Tipa, selain Dr. Roy Suryo, ada Dr. Roy, bukan Roy ya, Dr. Rismon Sianipar, yang memang tak kenal kata takut dan tak pernah lelah. Sampai-sampai teman-teman, dia nimbrung ketika dari channel Tribun News mengatakan Rismon hadir di sidang ijazah Jokowi. Memang ini nanti dia menjadi saksi ahli dari Dr. Topik. Oke, sebentar kita intro dulu. Ya, selamat sore rekan Anggi dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, apa tujuan kedatangan dari Rismon Sianipar ini di Pengadilan Negeri Solo? Silakan dengan laporan Anda. Ya, ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis 12 Juni 2025 di tengah sidang gugatan ijazah palsu berlangsung, dan ia tidak mengikuti sidang secara langsung di ruang sidang. Namun penggugat Muhammad Taufik akan menghadirkannya di persidangan mendatang sebagai saksi ahli. Dan selain Rismon, sejumlah nama lain juga akan diajukan oleh penggugat sebagai saksi ahli, diantaranya akademisi Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan mantan Menpora Roy Suryo. Dan ia mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta kali ini hanya untuk memberikan support kepada para penggugat dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Kemudian selain mengunjungi Pengadilan Negeri Surakarta, ia juga bertolak ke Kecamatan Wonosegoro, Boyolali untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah. Dan ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an. Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal sempat ber-KKN di wilayah tersebut. Ya, untuk hasil sidang gugatan kali ini dengan agenda pembacaan putusan sela gugatan intervensi, dan majelis hakim yang dipimpin oleh Putu Gede Haryadi menolak permohonan gugatan intervensi yang dilakukan oleh para alumni SMA 6 Surakarta. Jadi ia menilai para alumni SMA 6 Surakarta ini tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dan objek sengketa dalam perkara ini merupakan ijazah SMA milik mantan Presiden Jokowi semata. Dan meski sama-sama memiliki ijazah dari SMA 6 Surakarta, mereka tak memiliki kepentingan hukum pada objek yang sama. Maka dari itu gugatan intervensi yang dilayangkan oleh para alumni SMA 6 Surakarta ini ditolak oleh majelis hakim. Memang saudara Rismon bukan kaleng-kaleng. Dia mengatakan sesuatu itu berdasarkan data dan bukti, bukan narasi yang berkembang seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hanya ngomong, yang hanya omong-omong. Bayangkan saudara Rismon sampai menjadi saksi ahli nanti kelak ketika Dr. Topik menggugat ijazah Pak Jokowi. Dan bukan main-main, Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo juga menjadi saksi ahli. Dan mereka berkunjung untuk menguatkan para penggugat, memberikan spirit dan semangat. Bagaimana dengan kita teman-teman, para konten kreator yang selalu bersama dengan subscriber, para penonton, para pemirsa yang berkomitmen untuk menyalakan terus api kebenaran guna membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Sudah kita dengarkan teman-teman, ketika pengadilan selah ya, hakim menolak intervensi dari temannya, katanya temannya SMA Pak Jokowi.
kali ini memang seperti yang kita sebutkan kemarin. Seseorang yang menjadi pemimpin pada saat itu, kebohongan ataupun kesalahannya pasti tidak akan bisa terbongkar. Tapi di saat dia sudah tidak menjadi seorang pemimpin lagi, sedikit demi sedikit pasti akan terlihat kebohongan serta kesalahannya di masa ketika dia berkuasa. Baik teman-teman, kali ini kita mau lihat dulu apa yang dilakukan oleh Sentana TV ketika juga berkunjung ke atau melakukan live ya, ketika Dr. Rismond versus temannya Pak Jokowi. Sebentar. SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13, bahwa oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo terbuat 1 sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas, sehingga dikatakan apabila ijazah SMA-nya saja tidak jelas, maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya. 14, bahwa terduga dua dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan jeli dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat 1 untuk mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005-2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15, bahwa tergugat 1 mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 tahun 1985, dan tergugat 4 mengakui bahwa tergugat 1 adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16, bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17, bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang dilegalisir dengan cap basah resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 pada klarifikasi ijazah asli Joko Widodo sebagaimana yang dikatakan Insinyur Widodo tergugat 1 dalam video yang diupload oleh akun YouTube Kementerian Sekretariatan Negara RI dengan judul Silaturahmi dengan dosen, alumni, dan mahasiswa Fakultas Kehutanan Gadjah Mada pada menit 1.49 yang mengatakan tergugat 1 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Diakses 5 bulan 4 2025 pukul 18.45 WIB. 19, bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo tergugat 1 masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 tahun 1980, mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di mana tergugat 1 berkuliah tidak ada jurusan Teknologi Kayu. 20, bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada 4 jurusan, yaitu 1 jurusan silvikultur, 2 manajemen kehutanan, 3 teknologi hasil hutan, 4 konservasi sumber daya hutan, yang membuktikan bahwa perkataan tergugat 1 yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi Kayu adalah kebohongan besar. Diakses 8 bulan 4 2025 pukul 19.45 WIB. 21, bahwa pidato Insinyur Joko Widodo tergugat 1 pada temu alumni yang terjadi pada tahun 2014
menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmujo. Sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro almarhum, diakses 5 bulan 4 2025 pukul 16.47 WIB. Bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo diduga menggunakan font stylus Roman. Sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985, tepat 15 hari setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa cover dan lembar pengesahan tersebut kemungkinan dipalsukan. Meskipun bagian tubuh skripsi masih ditulis menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli, kurung buka entah milik siapa, kurung tutup. Terlebih lagi, Frontline News Roman sendiri baru difungsikan pertama kali pada tahun 1992 melalui sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh surat kabar The Times di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui produk Windows di tahun yang sama. Sementara itu, ijazah dengan nama Joko Widodo diterbitkan pada tahun 1985, sehingga semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan. 23. Bahwa Universitas Gadjah Mada tergugat 4 beralasan font yang digunakan pada ijazah dengan nama Insinyur Joko Widodo lazim digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan di dekat area Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 24. Bahwa nomor seri pada ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat 1 tidak menggunakan klaster tertentu seperti ijazah pada umumnya diterbitkan, yang seharusnya disesuaikan dengan klaster masing-masing prodi. Sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 berdalih bahwa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memiliki kebijakan tersendiri dalam sistem penomoran ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari universitas. 25. Dilanjutkan bahwa pas foto pada ijazah dengan nama Joko Widodo menggunakan kacamata, sedangkan sebagaimana diketahui secara umum, apabila dalam penggunaan foto ijazah sarjana yang bersifat otentik mengharuskan foto yang digunakan oleh sarjana tidak menggunakan kacamata cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya. 26. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam kurung tergugat 4 bersikeras dalam keterangan pers mengatakan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa, tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi dan ijazahnya secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 3. 27. Bahwa sudah jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 palsu, yaitu font Times New Roman yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu. Pengakuan tergugat 1 bersekolah di jurusan Teknologi Kayu, nomor seri pada ijazah yang tidak menggunakan klaster tertentu seperti fakultas lainnya. Foto ijazah menggunakan kacamata, sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 4 terkesan terlalu melindungi dan tidak terbuka terkait hal tersebut. Nah, itu tadi potongan video ketika Santana TV ya menghadiri sidang ijazah palsu Pak Jokowi ketika pengacara dari penggugat ya dari Dr. Topik memberitahukan apa hal-hal yang menyebabkan mereka atau katakanlah hal-hal yang diduga menjadi mengarah ijazah tersebut palsu. Sudah jelas kita dengar ya teman-teman ya melalui font Roman dan sebagainya. Sepertinya apa yang sudah dirangkai oleh
sahabat-sahabat kita terbacakan oleh para pengacara. Namun ini semua teman, kita harus tetap awasi, kita harus tetap monitor. Karena api kebenaran pasti akan selalu diusahakan untuk disiram agar tidak bernyala. Namun oleh karena kekuatan kita, kebersamaan kita, para subscriber, para konten kreator, serta para netizen di mana saja berada, saatnya kita bertindak. Kita bukan mau melakukan keributan, tidak. Kita bukan membenci Pak Jokowi, juga tidak. Tapi kita mau Indonesia dilepas dari kebohongan-kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuasaan dan kekuatan sampai hari ini juga masih ada. Namun teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, Rismon Sianipar dan kawan-kawan gak pernah kenal lelah. Mereka melakukan kemarin Road to Boyolali, tempat ketika di saat itu Pak Jokowi melakukan KKN. Coba bayangkan, Baris Krim Polri menunjukkan SKS 122. Mungkin teman-teman, saya memang pernah kuliah, tapi di tengah jalan saya tidak selesai, artinya tidak ada sarjana. Tapi minimal saya tahu tentang perkuliahan tersebut, mengenai SKS yang kita ambil, atau pengisian KRS dan sebagainya. Itu fakta, dan tidak bisa dibelokkan. 122 SKS adalah kredit yang harus diselesaikan seorang sarjana muda, atau katakanlah BSc. Baik teman-teman, intinya sesama kita, sesama konten kreator, sesama subscriber, harus saling kait-mengkait untuk bisa menuntaskan kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Teman-teman, seperti yang saya katakan, Rismon dan kawan-kawan tidak pernah kenal lelah. Dr. Roy Suryo mungkin mempunyai misi di tempat lain. Dr. Tipa juga mempunyai misi di tempat lain untuk menyuarakan keberadaan Indonesia saat ini. Dr. Rismon juga punya misi ketika dia melakukan cek di lapangan langsung, bukan berdasarkan narasi saja, tetapi dia berkomentar sambil membuktikan kebenaran data tersebut. Kali ini tak main-main teman-teman, dia langsung OTW ke Koran Kedaulatan Rakyat. Tahu tidak? Koran Kedaulatan Rakyat, ini dia teman-teman, coba lihat ya. Ini adalah koran yang paling lama, dan memang katanya ini koran yang paling, mungkin ya katakanlah yang paling terbaik pada saat itu ya. Yang istilahnya koran yang memang dibaca oleh para sahabat-sahabat kita yang di Pulau Jawa, karena terkenal kekentalan kejawaannya. Kalau begitu, kita ikut juga OTW bersama Rismon dan kawan-kawan. Kedaulatan rakyat memeriksa apa itu puasa atau pasah ya. Memeriksa benar nggak sih menurut Pak Roy Suryo maupun Pak Bu Diva, katanya kalau kantor Kedaulatan Rakyat itu menggunakan bahasa Jawa, bukan puasa, tetapi pasak. Ya. Bingung kita terhadap koran Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 18 Juli 1980. Kalau salah ketik atau salah ini kok kebetulan semua ya. Semua serba kebetulan. Ya, kita lihat aja nanti ada nggak ya kan. Jadi harus netizen seperti saya yang apa ya kan, yang berusaha. Ini udah dengarkan ya. Matikan dulu.
Oh, Udah nggak lagi. Oh, siapa juga orang bukan dulu loh Pak. Dulu tahun 1980. Koran 18 Juli 1980 Pak. Itu kan masih dicetak di sini kan Pak? akhirnya masih Bukan sekarang Pak. Oh, kalau sekarang udah nggak produksi lagi Pak ya? Oh, karena harga kertas itu mahal. Dari ekor cuma kertasnya. Pak, kita mau tanya Pak, edisi yang dulu-dulu disimpan kan Pak di sini Pak? Oh, setiap harinya Pak ya. Nah, itu yang mau kita tanya Pak. Di kantor, Oh, dalam ya Pak ya. Oke Pak. di kantor sana. Di kantor di mana? Apa? Jalan Margo Utomo. Margo Utomo. Mangku Bumi. Iya, percetakan. Itu ada redaksi di sana. Loh, tetapi kan kalau apanya kan pasti di apa? Enggak, tetap juga. Disimpan. Iya, percetakan nggak pernah nyimpan di redaksi ya. Cara itu. Yuk, kita tanya aja lah dulu. Udah nyampe sini. Ada yang jaga, Pak? Oh, nggak ada orang lagi? Nggak ada. Bosnya. Oh, Aku dulu kan bertukar 8 kilo. Kayaknya nggak ada. 80. 80 aja nggak ada. Kalau 80 masih di sana. Koran itu udah kekuatannya. Enggak, maksudnya disimpan kan? Kertasnya itu udah kekuatannya. 2 tahun aja udah hampir. Kertas koran itu jelek. Jadi Tapi Dirtipidum dari perpustakaan loh katanya diambil. itu bisa diperiksa, kertasnya nggak mungkin lah. Perpustakaan apa? Memang gila. Udah gila kali masa kekuatan kertas itu, kertas koran itu kekuatannya nggak cuma 10 tahun pun udah hancur. Loh, tapi kata Dirtipidum itu dari perpustakaan, pegawai perpustakaan. Kata Dirtipidum yang mengatakan bahwa otentik. Berarti otentik itu. Jadi kertas koran itu identik apa? Kertas koran itu kalau tahun 40 tahun sudah ini ya? Nggak mungkin lah, sedangkan kertas segel aja bisa udah hancur, apalagi kertas koran tipis itu kertasnya jelek itu nggak bisa diarsipkan. Tapi tergantung loh, kertas koran itu kan ada beberapa macam ya. Koran paling bagus. Berapa gram? Koran paling bagus kertasnya. Ketebalannya. Iya, ketebalan kalau karyo rakyat saya kok sama dengan kertas tanah tipis kok. Oh, saya nggak pernah baca kedaulatan Saya rakyat tahu. ya. Jadi jangan-jangan ada arsip digitalnya untuk setiap edisi di digitalisasi mereka. Enggak, Saya nggak yakin itu. nggak ada. Nggak Tahu ada, tuh, itu ya. zaman-zaman dulu udah bilang ngetiknya pakai royak, merek-merek apa itu ngetik itu pakai plat. Enggak, maksudnya Film lagi, ditaruh di itu film kan dulu. karya mereka setiap hari. Nggak, ini orang KR. tua, orang tua loh yang lama. Nggak didigitalisasi. Tapi sebelum dicetak itu dimasukin di film dulu. Sebelum difilmkan itu di plat itu ada platnya satu, baru keluarlah plat. Dulu begitu, nggak ada kok sekarang lagi. Bukan, maksudnya di scan gitu loh lembaran-lembaran KR itu. Udah pasti udah lama, udah tahu lama orang begitu kan, pakai plat kan. Oh, baru 15 tahun. Enggak, kalau 15 tahun aja masih pakai plat. Dulu memang pakai Plat. Jadi kalau sekarang pakai plat juga. Pakai plat. Nggak boleh merokok. Boleh. Boleh ah. Ya ini. Di video Dang Boy Marisa. Oh, itu deh di video. Kalau sekarang kan CCTV dari komputer ke flash. Kalau dulu kan masih pakai film. Iya, pakai film dulu, diacak-acak kalau ada yang berubah, foto-foto film. Oh, jadi sekarang di sini nggak ada siapapun, Pak, intinya. Tapi saya mau tanya gini Pak, Bapak kan 15 tahun lalu sudah di Kedaulatan Rakyat, ya, sudah ngelihat proses percetakan gitu loh ya. Iya. Seandainya nih Pak, seandainya hari ini kan tanggal berapa? Katakanlah hari ini tanggal 13. Terus dia salah tulis di filmnya tanggalnya 14. Dilanjutin nggak cetaknya? Enggak. Kalau malam itu Dekat sini. tidak ketahuan, dilanjutin. Ini loh Pak yang dipersoalkan. Menurut Pak Roy dan Bu Tipa, itu kan 18 Juli 1980. 18 Juli. Dalam kurungnya kan biasanya konsisten Kedaulatan Rakyat menggunakan bahasa Jawa. Apa itu? Poso, PASA. Tetapi kenapa yang ditunjukkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri itu kok puasa kelebihan 1 huruf, padahal konsisten puasa. Di sini ada nggak koran terakhir? Nggak ada ya?
koran-koran bulan-bulan ini gitu biar kita beli? Kalau mau itu Kita enggak, kita bukan bagian itu Pak, jadi kurang tahu Pak. Oh, bosnya lagi ada nggak Pak di sini Pak? Yang di atas? Loh, itu tadi ada orang di belakang? Itu dia hanya kalau Sabtu manasin mesin. Oh, cuma manasin mesin. Berarti bos-bosnya di Mangkubumi? Iya. Oke deh, ke Mangkubumi. Lek. oke kita Bagaimana tanggapan teman-teman melihat Rismond dan kawan-kawan yang begitu semangat? Mereka tidak hanya mengumbar narasi, tapi mereka langsung mengecek ke lapangan, ke TKP untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri kemarin dalam hal surat kabar kedaulatan rakyat yang mana getol terhadap dialek-dialek Jawa. Dan pada waktu disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ada tulisan kata puasa yang seharusnya pasa. Namun, teman-teman, ketika Rismond dan kawan-kawan berkunjung ke pabrik langsung percetakannya, ternyata di situ sudah tutup. Dan mungkin semoga video selanjutnya berlanjut teman-teman ya. Karena saya hanya masih mendapat berita dari channel Rismond, mereka berada di tempat percetakan surat kabar kedaulatan rakyat tersebut. Intinya teman-teman, tetap nyalakan api kebenaran. Jangan lengah walaupun sedikit. Jangan tertidur karena kita memang harus menggaungkan kebenaran. Sahabat subscriber, sahabat pemirsa, di mana saja berada, konten ini saya buat berdasarkan apa yang saya dapat dari channel serta TV swasta. Dan semua ini bukan untuk agar saya viral dan semakin terkenal. Tidak. Saya hanya mau ikut bersama teman-teman menyuarakan kebenaran dan fakta kebenaran demi Indonesia maju, makmur, sejahtera. Dan semoga apa yang dikatakan oleh Dr. Tipa ketika upload video saya pertama mau dibawa kemana Indonesia ini. Jawabannya ada pada diri kita. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Bas.